hal-hal yang makruh atau lainnya sampai pada poin ke-7 pada halaman 221. Di antaranya mengucapkan kalimat tasbih, yaitu subhanallah, bagi laki-laki dalam salat berjamaah ketika menjadi makmum, dan tepuk tangan bagi perempuan. Yang dimaksud bila kedapatan imam salah dalam rukun. Imam salah dalam rukun. Disinilah menggelitik kita agar kita belajar sifat salat Nabi. Karena ada hal-hal yang patut kita ketahui di dalam salat berjamaah bersama imam. Dan ini hadis menunjukkan bahwa bukan laki-laki saja yang berjamaah bersama imam di masjid. Menunjukkan perempuan pun didapati. Hanya saja perempuan afdolnya di rumah, laki-laki afdolnya di masjid. Tetapi kalau perempuan mau ke masjid tidak dilarang. Akan tetapi bila seorang laki-laki di rumah maka terlarang. Ya. Bagaimana keadaannya? An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad yang Allah telah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Dahulu yang dimaksud adalah para sahabat. Tetapi Nabi menggunakan kata annas, manusia. Karena ini berbicara salat, dan salat rukun Islam. Dan semua manusia wajib Islam. Maka Nabi menggunakan kata ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Ma lakum hina nabakum syai', mengapa ketika terjadi sesuatu pada kalian bis shalah, di dalam salat, akhadtum bi tasbiq, kalian bertepuk tangan. Innama at-tasbiqu lin-nisa, padahal tepuk tangan hanyalah untuk kaum wanita. Man nabuhu syai' fi salatihi, barang siapa menjumpai suatu kejadian di dalam salatnya, falyaqul subhanallah, maka ucapkanlah subhanallah. Ini lihat ya, kenikmatan cara beragamanya para sahabat. Jika didapati kekeliruan, ditegur langsung dan dibenarin. Maksud yang benar begini, ya, kalau laki-laki kedapatan imam keliru, maka ucapannya subhanallah. Kalau perempuan kedapatan imam keliru, maka perempuan itu
tasfiq. Tasfiq itu tepuk tangan begini. Gitu. Ini menunjukkan makmum tahu dan imam juga tahu. Ini kesalahan yang rukun di dalam salat. Ya, kesalahan yang rukun di dalam salat. Dan kita lihat hadis ini mengandung kandungan bahwa sahabat saja, sahabat yang menjumpai Nabi SAW salah, ya, yang menjumpai Nabi SAW salah. Bagaimana kita yang jauh dari Nabi, sudah tentu pasti ada yang salah, bahkan lebih banyak salah. Oleh karena itu, obat kesalahan adalah belajar. Maka belajar hukumnya bukan sunnah, tetapi adalah wajib. Cuma kaum kita di negeri ini sholat wajib, belajar enggak wajib. Padahal kata Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal. Jadi ilmu dulu baru kita katakan, ilmu dulu baru kita amalkan. Ya, maka menuntut ilmu itu bukan sunnah tetapi wajib, sama dengan kewajiban yang lain. Bahkan Nabi sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya, mudah-mudahan hadis ini dapat tempat di hati kaum muslimin. Kita lihat ya. Itu. Jadi bagi laki-laki tasbih, bagi perempuan tasbiq. Alasannya, fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illal tafata. Karena sesungguhnya tak seorang pun yang mendengar ucapan subhanallah melainkan pasti menoleh. Ya, melainkan pasti menoleh. Jadi maksudnya laki-lakilah yang mengucapkan subhanallah. Ini menunjukkan sebuah kekeliruan ya yang dilakukan oleh imam dalam perkara rukun. Maka laki-laki subhanallah, perempuan adalah tasbiq. Begini. Paham imam. Ya, karena makmumnya juga paham. Oh, ini dapat kesalahan. Bagi siapa? Bagi imam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ya menunjukkan lagi bahwa perempuan itu adalah aurat. Al-mar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurat. Sampai-sampai ketika perempuan sholat berjamaah bersama imam, maka ucapan perempuan itu aminnya lirih. Amin gitu ya. Kalau laki-laki amin gitu kenceng dia. Begitu juga dalam mengucapan talbiyah. Kalau laki-laki diangkat suaranya. Sampai Nabi didatangi Jibril untuk mengangkat suara, hingga kata para sahabat, habislah suara Nabi ketika mengucapkan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau perempuan lirih, labbaik Allahumma labbaik. Itu dia. Maka siapa yang ngucapinnya pelan padahal dia laki-laki, maka dia seperti seorang apa? Perempuan. Makanya aminnya laki-laki kencang. Amin gitu. Jangan pelan ya aminnya. Sampai bergetar masjid ini.
Ya. Berikutnya, memberitahu imam yang bacaannya keliru. Kalau tadi yang rukun ya, sekarang memberitahu bacaan imam keliru dalam bacaan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan, mengerjakan suatu salat, faqara'a biha, lalu membaca ayat padanya, fala bisa alaihi, lalu mendapatkan kekeliruan, padanya keliru. Jadi Rasulullah dapat kekeliruan. Ini Rasul. Allah tunjukkan sifat basariyah manusia. Karena manusia ada aja kelirunya, ada aja lupanya. Jangan orang biasa, nabi ya lupa. Bahkan di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Nabi menunjukkan sifat basariyah di babu sujudi sahwi wa tilawati wa syukri. Bab sujud sahwi, sujud karena lupa. Kemudian sujud karena tilawah bacaan, dan sujud karena syukur. Nabi pernah lupa. Selesai sholat ditegurlah oleh sahabat. Lalu Nabi tambahkan sholatnya karena kurang beberapa rakaat. Usai sholat Nabi menghadap sahabat. Kata Nabi, innama ana basar, saya tidak lain adalah manusia. Ansa, lupa, kama tansauna, sebagaimana kalian lupa. Wa idza nasitu, bila aku lupa, fadzakiruni, ingatkanlah oleh kalian aku ini. Makanya Nabi aja minta diingetin. Ya, maka kita pun harus saling ingetin. Apalagi kita orang biasa. Hatta ustadz kalau salah harus dia apa? Diingetin. Jangan mentang-mentang dia kan ustadz, masa diingetin. Iya enggak? Orang Nabi aja minta diingetin, ya ustadz juga mesti dia apa? Diingetin. Ya, ini Nabi kedapatan lupa. Falamma insarafa, tatkala selesai salat, beliau bertanya li Ubay, kepada Ubay. Ubay ini ya, Ubay bin Ka'ab sepertinya. Orang yang aqra'ai afqah, ahli baca dan sangat paham apa yang dibaca. Ini Ubay bin Ka'ab. Dan terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam tarawih. Ini Ubay bin Ka'ab. Teliti para sahabat dan teliti Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Maka bersabda Rasulullah kepada Ubay, as-salaita ma'ana, sabda Rasul, kata Rasul, ya, apakah engkau salat bersama dengan kami, ma'ana? Qal, kata Ubay, na'am, iya. Masya Allah. Iya, saya salat bersama engkau. Qal, Nabi bersabda, Pama mana aka? Gerangan apakah yang menghalangimu untuk tidak mengingatkan aku dalam bacaan?
Ya Allah, ini hadis kalau diangkat berapa banyak ustadz salah ya. Dibiarin aja, kesian kalau salah dibiarin. Ibarat peribahasa, dia pakai celana tapi nggak tahu kalau celananya bolong, karena bolongnya di mana? Di belakang. Iya nggak? Bolong tuh celana ustadz. Sian nih nggak? Karena itu kasih tahu. Mungkin dia nggak tahu. Kalau dia tahu, nggak mungkin dia pakai celana apa? Bolong. Ini menggelitik hadis ini untuk saling mengingatkan. Karena adanya watawassabil haq, watawassabil sabri, watawassabil marhamah hanya ada di dunia. Di akhirat nggak ada. Di akhirat itu nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Makanya di dunia berkata nafsi-nafsi keliru. Udahlah Pak Turki, nafsi-nafsi aja. Salah. Iya enggak? Nafsi-nafsi nanti di sono. Di negeri apa? Akhirat. Ketika umat datang kepada salah satu di antara nabi untuk meminta syafaat, kata para nabi, nafsi-nafsi. Gitu. Ya. Makanya berkata nafsi-nafsi nanti di negeri akhirat. Di dunia enggak boleh nafsi-nafsi. Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia pasti berada dalam kerugian. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Berhenti sampai situ? Enggak. Ada waw atop di sono. Ada kelanjutannya. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabri. Saling berwasiatlah dengan yang hak, saling berwasiat dengan penuh kesabaran. Mau wasiat ya yang hak. Kalau enggak hak ya jangan wasiat. Belum nyangkut, belum kena, belum nempel, belum mudeng, enggak, belum bisa sekarang, mungkin besok. Mungkin besok. Besok enggak nyambung juga, mungkin lusa. Terus Allah katakan watawassaw bis sabri. Saling berwasiatlah dengan penuh kesabaran. Ya, maka lihat Rasulullah, walaupun dirinya seorang nabi, ia berkata, "Pama ma'aka? Pama mana'aka? Apa yang melarangmu untuk mengingatkan aku ketika aku berada dalam kesalahan?" Dia Nabi pengennya ditegur, walaupun Nabi. Walaupun Nabi itu Allah kuasakan di dadanya Al-Quran. Tapi Nabi enggak luput dari apa? Kesalahan. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi kalau ada imam salah, tegur, enggak? Tegur, jangan dibiarin. Kesian, ya. Dia enggak tahu. Gitu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian poin ke-9. Meraba kakak orang yang tidur. Nah ini ya, meraba kakak orang yang tidur. An Aisyata radhiyallahu anha qalat kuntu amuddu rijli fi qiblatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia bertutur, kuntu amuddu rijli, saya pernah selonjoran kaki fi kiblati, di arah kiblat. An-nabi, yaitu nabi, wa huwa yusalli, di mana beliau dalam salat atau sedang salat. Fa idza sajada, apabila beliau akan sujud,
ghamazati farafa'tuha, maka merabakku lalu ku angkat kakiku. Ya, farafa'tuha, maka aku angkat kakiku. Fa idza qama maddattuha, dan apabila beliau berdiri, ku selonjorkan lagi. Lihat di sini. Suami Rasulullah, Masya Allah, seorang nabi. Apa yang dia minta Allah kasih. Tapi punya rumah kecil ya. Beda sama rumah antum, enggak? Gede, enggak? Mau sujud saja salat malam, kaki Aisyah apa? Selonjor. Gitu. Disingkirin sama Nabi. Ya. Barulah Rasulullah sujud. Ya Allah, ya, sujud. Habis sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri. Aisyah selonjor lagi. Lihat di sini. Batalkah seorang suami memegang kaki siapa? Istri. Tidak batal. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Kalau batal, ya nggak jadi sholat dong. Iya. Gitu. Ini kan Rasul. Iya. Rasul ya, dalilnya wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang tinggalin. Jadi satu waktu kita lagi sholat di toel bini, lah kagak batal enggak? Enggak batal. Nah itu maghrib ya, Masya Allah. Kita pending karena sudah masuk waktu dikumandangkan salat. Kepada muadzin saya persilakan untuk adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nuthni alaihi al-khayra kullah. Ni'amuhu alaina la tuhsa. Falhamdulillahi katsiran katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Jamaah Masjid As-Suhada Toyota Manufacturing Indonesia, kembali kita lanjutkan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan salat, baik salat sendiri maupun salat berjamaah. Kali ini salat berjamaah. Di antaranya poin ke-10, yaitu larangan memukul orang yang memaksa akan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Maksudnya memukul orang yang, ya, bukan larangan, memukul orang yang memaksa akan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ini menunjukkan hadis khabariyah dan menjadi peringatan bagi orang jangan sampai lewat di depan orang yang sedang sholat. Kalau kita lakukan tanpa orang diberitahu, maka akan terjadi fitnah. Maka disinilah pentingnya atau wajibnya menuntut ilmu. Jadi tahu bahwa tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. An Abi Sa'id
radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id yang Allah telah meridainya, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai', apabila seorang di antara kamu sedang salat, ila syai', menghadap ke sesuatu, yasturuhu minan nas, agar terlindung dari orang-orang, maksudnya orang yang akan lewat di hadapannya. Maka itu ketika kita sholat, buatlah satu sutra. Apa sutra itu? Pembatas. Jadi jangan sampai orang lewat di depan kita yang kita sudah membuat pembatas. Maka orang itu boleh lewat di balik pembatas. Kata hadis ini, idza shalla ahadukum ila syai', apabila seorang di antara kamu sedang menghadap sesuatu, yasturuhu minan nas, agar terlindung dari orang yang akan lewat di depannya. Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, kemudian ada seorang hendak lewat baina yadayhi, di hadapannya. Padahal yang sholat itu ya sedang menghadap sesuatu, artinya membuat sutroh, pembatas. Tapi masih ada orang yang ingin lewat di depan dia yang sedang sholat. Kata Nabi, falyadfa fi nahrihi, oleh sebab itu cegahlah di lehernya, cegah di lehernya, begitu. Fa'in aba, jika sudah dicegah dengan lehernya, dia tetap masih mau lewat, falyuqatilhu, ya, dia aba di sini maksudnya fa'in aba, enggan, dia masih mau lewat juga, udah dicegah masih mau lewat juga. Kata Nabi, falyuqatilhu, maka secara bahasa Arab bunuhlah dia. Di sini diterjemahkan pukullah dia, pukul dia. Kenapa? Fa innama huwa syaiton, karena sesungguhnya dia adalah syaiton. Nah ini ya, jadi nggak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Maksa juga, dia itu berarti adalah setan. Sebab di dalam sifat sholat Nabi oleh Syekh Albani, Rasulullah pernah sholat berjamaah di depan, di mana Rasulullah menjadi imam. Dilihatlah tangan Rasul seperti ini, begitu ya. Usai sholat, Nabi ditanya, ada apa gerangan ya Rasul? Engkau sedang sholat mengimami kami, tetapi engkau punya tangan begini, apa maksudnya? Kata Nabi, setan lewat di depanku, maka aku cekek dia, dan terasalah dingin di tanganku. Berarti dan terasa dinginlah lidah setan di tanganku, begitu. Berarti setan punya apa? Punya lidah, gitu. Dan dia punya leher sehingga dicekek. Terasa dinginlah lidah setan di tanganku. Sekiranya aku tidak didahului oleh kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam,
pasti akan aku ikat setan itu di tiang apa? Tiang masjid. Agar dilihat oleh anak-anak kecil Madinah. Cuma sayang, aku telah didahului oleh kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Itu makanya jangan lewat di depan orang yang sedang apa? Sholat. Dan usahakan orang yang sholat membuat sesuatu di depannya agar tidak dilewati orang. Begitu ya. Subhanallah. Kalau orang itu dicegah, kata Nabi, pukullah, cekeklah dia, sebab dia tidak lain adalah syaitan. Fa innama huwa syaitonun. Bahkan ada hadis lain, jangan kau lewat di depan orang yang sedang sholat. Lebih baik kau menunggu selama 40. Nabi mengatakan 40. Jadi zaman Nabi belum ada jam, belum ada menit, belum ada detik. Maka ditafsirkan oleh para ulama 40 itu sampai dia selesai sholat 40 tahun. Baru kau boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Dan ini tidak mungkin orang sholat selama 40 tahun. Ada yang mengatakan sampai kau ya boleh lewat di depannya kalau dia selesai 40 bulan, dan enggak mungkin juga. 40 hari enggak mungkin juga. Ya. Dan 40 pekan enggak mungkin juga. 40 hari enggak mungkin juga. Kalau dia sudah selesai sholat, barulah engkau boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Begitu dijelaskan di sifat sholat Nabi oleh Syekh Albani. Makanya ini penting, wajib belajar supaya tahu kita hukum lewat di depan orang yang sedang sholat. Sampai diterangkan seekor kambing saja mau lewat di depan Nabi, Nabi singkirkan. Itu Nabi singkirkan. Dan kambing gak mau juga menyingkir hingga Nabi menempelkan perutnya ke dinding. Dibiarkanlah kambing itu lewat di belakang Nabi. Gak boleh kita lewat di depan orang yang sedang sholat, walaupun seekor apa? Kambing. Masya Allah ya. Berarti anak kecil kita juga gak boleh lewat di depan kita yang sedang sholat. Dididik ya, dididik, jangan dibiarkan. Maka akan lebih baik bolehnya digendong anak kita. Seperti Rasulullah menggendong siapa? Hasan radhiyallahu anhu. Ya, digendong itu. Jangan ganggu kita yang sedang sholat. Gendong. Boleh sholat menggendong. Seperti Rasulullah menggendong. Tapi jangan action ya. Satu waktu sholat bawa cucu semua. Ngegendong. Enggak, ini hadis khobariyah. Ya, satu waktu cucu kita nggak bisa ditinggal, ya ajak sholat ke masjid, ya ajak sholat. Jangan ke mall ngajak cucu anak, giliran ke masjid nggak ngajak, ya maka akan lebih baik kita ajak ke masjid. Kalau ada rezeki boleh ke mall, ya kan, begitu. Ini banyak orang ke mall dibawa semua, ke masjid dia aja sendiri nyelonong. Rasulullah bawa cucunya sholat sambil gendong cucunya yang bernama siapa? Hasan. Ya, ketika akan ruku ditaruhlah cucunya, ya, di sebelah kirinya. Ketika Nabi sujud dia naikin, ya, dia naik ke pundak Rasulullah. Hingga sahabat berkata, ini Rasul lama amat sujud. Ia bangkit, ternyata belum bangkit, ia sujud lagi. Selesai sholat ditanya Rasul, ya Rasulullah, aku mengira engkau sudah bangkit dari sujud, ternyata belum. Ya sudah, saya sujud lagi. Kata Rasulullah, sengaja saya lamakan sujud saya agar cucuku yang bernama Hasan ini merasa rihlah. Apa rihlah itu? Tamasya, senang berada di pundak saya. Begitu. Maka siapa yang mencintai saya, maka cintailah cucu saya. Begitu kata Nabi. Jadi Nabi dulu yang harus dicintai. Siapa yang mencintai saya, maka cintailah cucu saya. Begitu, jangan dibalik.
Siapa yang cinta keturunan Nabi berarti cinta Nabi. Lah, terbalik namanya kan? Itu. Nabi yang menyatakan siapa yang mencintai saya, maka cintailah cucu saya. Itu atau keturunan saya, keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh ya salat menggendong. Dan tidak boleh lewat di depan orang yang sedang salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dimuat dalam kitab Sahihul Jami' As-Shaghir. Yang ke-11, menangis. An Ali radhiyallahu anhu qol, ia berkata, maka napina qarisun yauma badri, tidak ada prajurit yang berkuda yauma badrin, pada perang Badar, ya, pina parisun. Kata hadis ini, tidak ada prajurit yang berkuda yauma badrin, pada hari perang Badar, ghairal Miqdad, selain Miqdad. Ra'aituna, sungguh saya melihat kami, sungguh saya melihat kami, ya. Wa ma pina illa naim, dan tiada di antara kami melainkan semuanya tidur nyenyak, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahta sajarati yusalli, ia salat di bawah pohon, wa yabki, sambil menangis, hatta asbaha, hingga masuk waktu subuh. Ya Allah, Rasulullah salat sambil menangis di bawah pohon sampai waktu apa? Subuh. Berarti boleh salat dalam keadaan menangis. Bahkan ada hadis mengatakan iqra'ul Qur'an bil buka, bacalah Al-Qur'an dengan menangis. Kalau engkau tidak bisa menangis, buatlah seolah-olah menangis. Nanti akan jadi apa? Nangis. Ini saya temui Pak di Riyadh ya, dulu tahun 90-91. Itu kalau Ustadz Imam Rawatib Abdul Majid jadi imam Pak, ada kedapatan anak itu jadi makmum, pemuda, dia nangis Pak. Nangis dia. Oh, nangis. Saya perhatiin, Masya Allah, jarang orang jadi makmum nangis. Kalau Syekh Surem, Imam Rawatib Masjidil Haram, ketika beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, nangis beliau. Saya kedapatan rekamannya. Ar-Rahmanir Rahim, nangis beliau, Masya Allah. Karena dia tahu makna yang terkandung dari apa yang dibaca pada suratul Fatihah. Di mana suratul Fatihah ketika kita baca itu terjadi dialog antara kita dengan siapa? Allah. Itu Syekh Suraim, Imam Masjidil Haram, nangis beliau. Gitu. Maliki yaumiddin, nangis tuh. Orang jadi keikut jadi nangis.
Apalagi kalau Syekh Sudes ya, jadi imam di saat 10 malam terakhir. Baca doa kunut. Ya Allah, hampir semuanya itu nangis. Karena memang suaranya luar biasa ya, menguasai Masjidil Haram. Itu takut enggak kedapatan lagi umurnya di tahun-tahun berikutnya seperti tahun itu mendapatkan bulan apa? Ramadan. Banyak yang nangis kalau Syekh Sudes jadi imam pada 10 terakhir di saat membaca doa kunut. Doa kunut karena beliau hafal lafaz-lafaznya dan susunan-susunannya enak. Itu yang biasanya yang nangis itu yang ngerti maksud dari bacaannya. Tapi ada juga yang nggak ngerti, nangis juga ke bawah ya. Gitu. Karena sesuatu yang sedih pasti apa? Nangis. Sesuatu yang lucu pasti ketawa. Itu nggak bisa dielakin. Ya. Nah ini jadi luar biasa, boleh sholat dalam keadaan menangis. Contoh Rasulullah. Illa Rasulullah. Yang lain semuanya tidur habis perang Badar, tapi Rasulullah enggak tidur. Beliau sholat. Ya, tahta syajarah, di bawah pohon. Apa yang beliau lakukan? Yusalli, sholat. Wayabki, beliau nangis hatta asbaha, sampai waktu subuh. Ini perang Badar ya. Perang Badar itu di dalam kitab Minhajul Muslim oleh Syekh Jamil Zainu, oleh Syekh Jamil Zainu. Itu perang Badar, pasukan Nabi cuman ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, 314, ada yang mengatakan 315. Pasukan Abu Jahal 3 kali lipat dari pasukan Nabi. Dan Rasul doa, apa doanya? Ya Allah, sekiranya engkau tidak memberikan pertolongan, kemenangan pada hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembah agamamu di muka bumi ini abadan, selama-lamanya. Ya Allah, Nabi sampai demikian doanya. Langsung Allah turunkan malaikat murdifin, yaitu berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Kacau balaulah pasukan Abu Jahal 3 kali lipat. Dan waktu itu kejadiannya pada bulan apa? Ramadan, Pak. Bulan Ramadan. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, inna ashabal badri, sesungguhnya orang-orang yang ikut dalam perang Badar, hum fil jannah, ia akan berada di dalam surga. Masya Allah. Dibikin selawat, namanya selawat Badar, ya enggak? Salatullah, salamullah, ya, ala taha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Jamaah ikutnya, salatullah, sambil nunggu jamaah ya. Dulu saya begitu dulu kalau buka pengajian, belum paham ya. Nah, itu. Baru tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salat. Waduh, emang enak ya. Enak banget, yang nyampein agak batuk-batuk. Subuh ya dibaca itu. Ya. Padahal Nabi tidak pernah bikin sholawat Badar, sholawat Al-Fatih 5 Ughliq, banyak sholawat, puluhan sholawat-sholawat di kita ini. Ya, jadi demikian. Jadi boleh sholat dalam keadaan menangis. Nangis Nabi ya.
Itu. Beruntung ya mendapat pertolongan. Ya. Karena pasukan Nabi hanya 313, 314, 315. Pasukan Abu Jahal 1000, 3 kali lipat dari pasukan Nabi. Nabi nggak mundur. Ya. Hidup mulia atau mati syahid. Nabi doa pada Allah. Ya Allah, itu diterangkan dalam kitab Minhajul Muslim. Dalam kitab Manhajul Firqatin Naziyah wa Ta'ifatil Mansurah li Syekh Muhammad Jamil Zainu. Ya, Nabi doa. Kemudian ya diterangkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Fathur Rabbani. Kemudian yang ketujuh ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Ini hal-hal yang membatalkan sholat. Disebut nawaqidus sholah. Nawaqidus sholah. Hal yang membatalkan sholat. Sebelum saya masuk kepada bab ini, alangkah baiknya kita buka soal jawab. Ya, kepada yang mau bertanya, saya persilahkan. (223) ya, nanti kita bahas bab yang membatalkan sholat. Apa Ustaz? Iya. Dari anak. Mungkin langsung aja. Pertanyaan yang tadi yang ke-10 Ustaz. Jadi ketika ada orang yang melewati orang yang sholat, ini dinisbatkan orang itu ketika memaksa adalah setan, sehingga dia layak untuk sampai ngomongnya dipukul atau dibunuh ya Ustaz ya. Ini dibunuh. Nah ini kan hadis yang diriwayatkan ketika zaman Rasulullah. Apabila orang itu belum atau katakanlah tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini, apakah disamakan seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa dia itu adalah kelompok setan yang sehingga harus dibunuh atau tadi dipukul? Apa Ustaz? Iya. Apa yang dikhabarkan Rasul pada masanya menjadi kabar juga apa yang ada pada kita. Karena ini yang dimaksud bila seorang pain aba, bila seseorang enggan untuk dicegah, ya untuk apa? Dicegah. Berarti pada zaman itu orang, pada zaman kita juga orang. Itu. Dan apa yang ada pada Rasul itu bukan untuk itu saja, tapi berlaku sepanjang zaman. Kata para ulama, salahun fi kulli zaman. Perbaikan itu selalu ada sepanjang zaman. Yang pada Nabi berlaku, maka pada saat ini pun berlaku. Makanya disinilah kewajiban kita menuntut apa? Ilmu. Ya, sahabat menuntut ilmu. Lah kita juga wajib menuntut ilmu. Cuman kan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal. Ya, kita jangan lakukan dulu sebab nanti akan terjadi satu fitnah. Ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang mudaratnya akan menjadi besar. Ya, sebab apa yang kita lakukan. Maka akan lebih baik kita singkirkan aja. Enggak, ya sudah, nanti habis sholat baru diberitahu. Begitu Pak ya. Beritahu. Nanti kalau diberitahu jadi tahu. Kenapa? Karena dari yang maha tahu kepada yang memberitahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini tidak
semudah-mudah berkata, fa innama huwa syaiton. Sungguh tidak lain dia adalah syaiton. Karena memang tidak ada yang bisa melihat syaitan kecuali yang dapat Allah perlihatkan kepadanya. Dari mana? Saya sudah berkali-kali menyampaikan. Syaitan itu innahu yarakum. Sesungguhnya setan melihat kalian. Surah Al-A'raf ayat 27. Huwa wa qabiluhu. Dia dan para pengikutnya. Jadi setan punya pengikut. Gitu. Min haitsu, dari mana saja. Ya, dia dapat melihat kita. Cuma kata Allah, la tarawnahum. Akan tetapi kalian tidak bisa melihat mereka. Surah Al-A'raf ayat 27. Jadi Rasul berani mengatakan, fa innama huwa syaiton. Sungguh tidak lain dia adalah setan. Gitu, ya. Maka kita juga mengatakan pada dia, antum itu tidak lain adalah setan. Karena setan itu masuk, ya, kemana? Ke pembuluh darah manusia. Bahkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu setan. Sampai ada istilah, hati-hati ada orang kemasukan apa? Setan. Bisa terjadi seperti itu. Ya kita katakan aja nanti sehabis sholat, ya. Katakan habis sholat, antum gak boleh lewat di depan orang yang sedang apa? Sholat. Karena Nabi pernah sholat berjamaah, tangan Nabi begini-begini. Sahabat nanya, ada apa gerangan Rasul? Kata Rasul, setan berusaha lewat di depanku. Ya aku apakan? Aku cekek dia. Hingga terasa dingin lidah setan di tangan aku. Masya Allah. Ya, lihat, sahabat tidak Allah perlihatkan, tapi Nabi Allah perlihatkan. Bahkan Nabi pernah Allah perlihatkan setan masuk di kerenggangan apa? Sop. Makanya sop kita dalam sholat jangan sampai renggang, itu akan diisi oleh syaitan. Tapi luar biasa di kita ini, sholat banyak jamaah, ya, sopnya pada apa Pak? Begini, ilaha illallah, dari mulai sono ya, antum lihat pasti ya. Kayaknya di Jakarta doang yang sopnya bagus-bagus ya. Padahal orang Jakarta kan, mereka orang kampung. Ya dikasih tahu tetap aja. Ya, udah bahkan kata ketuanya, biarin setan ikut salat. La haula wala quwata illa billah. Padahal di Kitabus Shop, Riyadus Shalihin, ya, Nabi mau memulai salat itu merapikan shop, memegang pundak-pundak para sahabat seperti merapikan anak panah. Dan Rasul mengatakan, man wasala shoffa wasalahullah. Siapa yang menyambung shop, Allah sambung dia punya rahmat. Ya, wa man qata'a shoffa qata'ahullah. Siapa yang memutuskan shop, Allah putuskanlah dari rahmatnya. Kenapa diputus rahmatnya? Karena diisi oleh setan. Coba. Karena pemutus rahmat itu setan. Gitu. Ya, bahkan di kitab ini diterangin orang yang mengakhir-akhirkan sholat, ya, dan zikir sedikit karena menunda-nunda, itu akan memperbesar keadaan setan. Sampai besarnya setan lebih besar daripada matahari. Itu. Ya, demikian. Makanya hati-hati kepada setan. Iya. Yang kedua tadi berarti siapapun dia yang lewat di depan orang sholat itu maksa, ya golongan setan, dan harus dikasih tindakan yang sampai tadi tegas. Cegah aja, dicegah. Betul. Gitu. Nanti habis sholat ingetin gitu. Yang kedua mungkin Ustaz, ketika seseorang lewat dan dia tanpa sutra, dan ada orang lewat, mungkin jaraknya ketika ini ngomong sop 3 sop di depannya, dia lewat. Apakah itu masih dibenarkan ketika lewat? Karena biasanya di masjid ini ada orang sholat nih, sholat sunnah.
Lah kita baru datang, kita mau ke sini. Akhirnya kita apakah kita ke sini atau kita muter? Kalau ana secara pribadi ana berpikiran jarak tidak membenarkan bahwa jarak itu benar nih karena jaraknya jauh. Tetap ana suka mengambil pemahaman ana jangan ngelewatin, jadi mundur ke belakangnya. Tapi kalau di jamaah kan agak sulit Ustaz. Apakah yang dimaksud melewati enggak melewati itu yang persis ketika melewati tempat sujud. Jadi ketika tidak lewat tempat sujud ya tidak mengapa seakan-akan begitu. Yang sebenarnya seperti apa Ustaz? Iya. Jangan lewat di depan orang yang sedang sholat karena dia sudah membuat sesuatu ya. Sesuatu. Nah, bolehnya lewat di balik sesuatu yang dia taruh. Berarti jarak antara dia kepada orang yang boleh lewat jangan sampai dalam hadis lain antara dia dengan sutra pembatas atau sesuatu salah satu ajru. Apa salah satu ajru? 3 hasta. 1, 2, 3. Berarti kalau lewat dari 3 ya boleh kita lewat. Begitu. Dan ini juga terjadi hal yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan. Ya. Apakah orang yang sholat tidak membuat sutra maka menjadi tidak sah sholatnya? Syekh Saleh Fauzan menjawab, Nabi pernah memerintahkan seorang sholat sampai 3 kali, itu tidak ada keterangan di sana harus membuat apa? Sutra. Hanya diterangkan di sana harus melakukan tumak nina. Itu kata Syekh Saleh Fauzan. Tapi bukan berarti kita menolak hadis-hadis tentang sutra, karena Syekh Albani mengatakan as-sutratu biwujubiha. Sutra itu dan kewajibannya. Karena orang yang sholat tidak membuat sutra itu akan diputus oleh siapa? Setan. Begitu. Diputus oleh setan. Jadi setan itu senang memutus. Ima memutus orang yang putus sopnya, wa ima memutus orang yang tidak membuat sutra. Tapi bukan berarti tidak sah sholatnya. Sah sholatnya. Yang tidak sah kalau tidak tumak nina, itu tidak sah. Ngebut. Kata Nabi apa? Innar rajula la yusalli sittina sana. Sesungguhnya seorang salat 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu shalah, tapi salatnya enggak diterima. Loh, kok enggak diterima? 60 tahun enggak diterima. Berarti masuk surga apa masuk neraka? Ya masuk neraka karena enggak diterima. Tidak sanggup kita memaksudkan hadis ini, Nabilah yang jelasin. Yutimma ruku'a wala yutimma sujuda. Ada kalanya dia sempurnain rukunya sempurna banget dia. Tapi sujudnya tidak sempurna. Benar dia rukunya asyik ya. Nikmat, sujudnya ngebut. Dibalik lagi, wa yutimmu sujuda. Ada kalanya sempurna dia punya sujud, asik, wala yutimma ruku'a, tapi rukunya enggak sempurna. Baru begini, udah cepet banget. Ini kata Nabi, wa ma tuqbalu lahu shalah. Salatnya enggak diterima. Ini dikatakan tidak sah salatnya. Kenapa? Tidak tumak nina. Jadi kalau orang enggak buat sutra, kabarin aja, akan diputus oleh siapa? Setan. Kalau orang sudah buat sutra, kabarin aja, antum jangan lewat di depan orang yang sudah bikin sutra. Gitu. Jadi agama itu begitu Pak, semua ala basirah, di atas dalil. Di atas dalil. Jadi boleh aja lewat dia, asal udah dibalik salah satu ajru 3 hasta. 1,
2, 3. Udah lewatlah di sononya. Gitu. Yang nggak boleh lewat persis di mana? Di depannya. Itu. Masya Allah. Ya, silakan yang lainnya. Ya. Kalau imam kan itu untuk diikutin. Imam diikutin. Ya. Iya, betul. Kalau kita makmum. Kalau imam itu tahiyat akhir, duduknya tahiyat akhir. Iya. Kadang-kadang kita sebagai makmum sebagai makmum itu kebanyakan itu duduknya duduk insirot ya. Itu enggak ngikutin imam. Itu apakah sebaiknya bagaimana? Apakah kita mengikuti duduk tahiyat akhir, nanti setelah itu baru kita sempurnakan, apakah kita duduknya insirot? Iya. Ibtiros atau tawaruk ya, gitu. Kalau ibtiros duduk di atas telapak kaki kiri, lalu memberdirikan kaki kanan. Itu namanya ibtiros. Kalau tawarruk itu kaki kanan berada di atas telapak kaki kiri, gitu. Itu pada biasanya dilakukan ibtiros pada tasahud awal. Kalau tawarruk tasahud akhir, gitu. Dan keumuman dijadikan imam untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sungguh dijadikan imam untuk disempurnakan. Maksudnya untuk diikuti ya. Ya kalau imam tasahud akhir, ya kita ikut tasahud akhir. Ini maksudnya, jangan kita berdiri aja nunggu salam. Ini maksudnya pertama dulu ya. Jangan kita berdiri aja nunggu imam apa? Salam. Langsung Allahu Akbar. Tasahud akhir gitu kan. Cuma kita mengikuti kelengkapan secara umum. Oh, imam tasahud apa? Akhir. Ya udah duduknya tasahud akhir. Gitu. Yakinin ini ngikutin imam, bukan berarti nanti kita lupa imam salam, kita ikut apa? Salam. Jangan. Kita dapat pahala mengikuti keadaan siapa? Imam. Persoalan dia mau ikut tawaruk, mau ibtiros, karena dia kan belum termasuk orang yang tasahud akhir. Begitu ya. Dia belum termasuk orang yang tasahud akhir. Kalau imam tawaruk karena tasahud akhir, ini jadi pikih aja. Yang penting ada dalil gitu Pak. Sehingga terjadilah ada yang ibtiros, ada yang tawaruk. Enggak apa-apa, dua-duanya silahkan. Yang enggak boleh, imam mau salam, dia datang, dia berdiri aja. Itu enggak boleh itu. Itu namanya ninggalin imam. Ninggalin apa? Imam. Padahal Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sungguh dijadikan imam untuk diikuti. Untuk diikuti. Kalau idza kabbara, imam takbir untuk tasawuf, kita datang Allahu Akbar, langsung tasawuf akhir. Karena ada orang pura-pura benerin jam, enggak? Ya kan? Benerin jam, kancing baju. Entar aja lah kalau imam udah berdiri. Imam udah mau salam ini. Jangan ikutin. Hanya kalau kita ngikutin dapat tasahud, ya dapat pahala tasahud, tidak dapat rakaat. Kalau imam sujud, ya dapat pahala sujud. Tapi kalau imam ruku, kita ruku, ya dapat 1 rakaat. Karena kata Nabi, man adraka ruku ma'al imam, siapa yang mendapat ruku bersama imam, faqad adraka rakaatan, sungguh dia telah dapat rakaat. Gitu aja Pak persoalannya. Terserah lah ya, mau tawaruk, mau ibtiras, monggo. Yang penting ngikut keadaan siapa? Imam.
Itu. Ini perlu disampaikan, terus sampaikan. Ya, karena agama itu harus disampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan supaya orang sampai nanti untuk melaksanakan agama. Jangan, saya kan bukan ustadz. Enggak mesti harus jadi ustadz nyampein. Ada dakwah secara mujmal, ada dakwah secara tafsil, Pak. Dakwah secara mujmal, begini mesti ini. Rinciannya gimana? Monggo tanya sama siapa? Ustadz. Nanti ustadz bacain kitab para ulama. Jadi jangan, enggak, saya mah nafsi-nafsi aja. Jangan nafsi-nafsi, enggak boleh, enggak. Gitu. Makanya ada pertanyaan, tanya supaya enggak tahu jadi tahu. Ya, sudah isa, Pak. Masya Allah, cepat banget ya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.